Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa. Saya percaya kita semua takut, kita semua panik di tengah pandemi corona ini. Tapi saat ini mari kita sama-sama kita satukan hati kita percaya sama Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat Dia berikan sesuatu terjadi dalam hidup kita, Dia merencanakan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Mari saat ini dimanapun kita berada, mari saat ini kita puji Tuhan, mari saat ini kita sembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita percayakan kondisi ini, kita taruh kondisi ini di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Kami mau serahkan Tuhan kondisi ini Tuhan, wabah ini Tuhan, pandemik ini Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan, biar Engkau yang atur Tuhan. Oh haleluya Jesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu Engkau adalah waktu yang paling terbaik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Walau kadang Tuhan kami nggak mengerti Tuhan dengan akal pikiran kami Tuhan, kami mau percaya Tuhan, kami mau berserah Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mau lewati Tuhan kondisi ini Tuhan, kami mau lewati cobaan ini Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan saat kami Tuhan bisa lewati cobaan ini Tuhan, kami percaya Tuhan rencana indah Tuhan menanti Tuhan di depan sana Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami gak akan takut Tuhan, kami gak akan gentar Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sama Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan, yang mati Tuhan di atas kayu salib Tuhan, dan bangkit Tuhan mengalahkan maut Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau maut aja Tuhan bisa Engkau kalahkan Tuhan, apalagi wabah ini Tuhan, apalagi pandemik ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan akan dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, negeri kami Tuhan akan dimenangkan Tuhan, akan terjadi pemulihan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan, berita di luar sana Tuhan gak mencegah kami Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan, untuk merayakan Tuhan kebangkitan Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, gak ada satu hal pun Tuhan yang dapat mencegah kami Tuhan menari Tuhan, melompat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau berseru Tuhan bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja Tuhan, yang udah mati dan bangkit Tuhan mengalahkan maut Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan masuk Tuhan ke dalam pujian penyembahan Tuhan. Kau yang berkati Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang percaya kita katakan amin, 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 amin. Amin. Dimanapun kita berada, saya yakin kita masih semangat buat puji Tuhan, amin. Di tengah-tengah isu atau kabar berita yang gak enak di luar sana, tapi saya yakin Tuhan kita itu gak pernah berubah, amin. Sungguh gampang buat kita kalau kita bilang Tuhan itu baik pada saat kita lagi dalam keadaan senang. Tapi dalam keadaan seperti ini, mari kita semua dimanapun kita berada, kita bilang Tuhan itu sungguh baik, amin. Amin, yuk mari kita puji Tuhan. Kalau dia udah mati buat kita, dia udah bangkit buat kita, buat melepaskan hukuman-hukuman itu saudara-saudara. Mari dimanapun kita berada, kita sama-sama puji Tuhan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan
Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, amin. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sama-sama kita katakan, Dia ada di dalamku. Haleluya. Bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Amin, amin. Haleluya. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. 耶稣对我真好，耶稣对我真好，耶稣对你真好，耶稣他对我对你真好，耶稣对我真好，耶稣对你真好，耶稣他对我对你真好。He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to me. Jesus, He's so good to. Sekali lagi kita katakan, Jesus, He is so good to you. He's so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. So good to me. He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita percaya kalau Tuhan Yesus itu baik banget. Baik banget apapun kondisi kita. Amin. Untuk itu mari kita semua kita rayakan kebangkitan Tuhan. Amin. Kita rayakan kebangkitan Tuhan, amin. Saya yakin di rumah masing-masing semuanya pada teriak, amin. Oke, saya percaya, amin. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita dimanapun kita berada. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya.
rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin, haleluya. Rayakan. Mari kita katakan dengan sukacita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Yang terakhir kita katakan, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amen, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, Tuhan mati di atas kayu salib. Tuhan mencurahkan darahnya yang mahal untuk kita. Bukan dengan emas perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Yang gak ada noda, yang gak ada cacat. Oleh karena kasihnya, karena Dia begitu mengasihi kita, Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan gak berhenti sampai situ, saudara-saudara sekalian. Tuhan kita bangkit dan mengalahkan maut itu. Tuhan kita bangkit, Tuhan kita bangkit, Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Mari saat ini saudara-saudara, lewat lagu ini mari saat ini kita naikkan sebagai doa kita, sebagai statement kita. Mari saat ini kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai detik ini. Kalau sampai detik ini kita masih boleh bernafas, kalau sampai detik ini kita masih boleh memuji Tuhan, kalau sampai detik ini kita masih sehat, kalau sampai detik ini kita masih dikasih kesempatan buat puji Tuhan. Mari saat ini saudara-saudara sekalian kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ingat pengorbanan Dia. Saat Dia dihina, saat Dia diludahi, saat Dia dipukuli, saat Dia dicambuk, saat Dia disalib. Semua cuma buat kita. Semua cuma buat kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Bukan dengan barang fana, tak membayar
celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu pujian ini dari awal. Bukan dengan barang fana, Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan kami percaya, Tuhan kami percaya, Tuhan. Kami meninggalkan Tuhan manusia lama kami, Tuhan. Kami menjadi manusia yang baru, Tuhan, yang gak takut, Tuhan, yang gak kenal gentar, Tuhan. Sebab Engkau, Tuhan, bersama dengan kami, Tuhan. Engkau gak pernah meninggalkan kami, Tuhan, sedetik pun, Tuhan. Engkau membaringkan kami, Tuhan, di padang yang berumput hijau, Tuhan. Oh, kami letakkan Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti. Mari kita katakan yang terakhir. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Nggak ada satupun Tuhan yang sanggup Tuhan membuka pintu Tuhan yang udah Kau tutup Tuhan. Nggak ada Tuhan satupun Tuhan yang sanggup Tuhan menutup pintu Tuhan, pintu yang udah Kau buka Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terus Tuhan, terus ingatkan kami Tuhan siapa yang ada dalam kami Tuhan, yaitu Engkau Tuhan Allah yang hidup Tuhan. Supaya kami gak takut Tuhan, supaya kami gak gentar Tuhan menghadapi Tuhan masalah ini Tuhan. Karena saat ini Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau udah bangkit Tuhan mengalahkan maut Tuhan. Begitu juga Tuhan kami percaya Tuhan mujizat itu Tuhan akan terjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami bukan lagi Tuhan manusia yang sama Tuhan. Kami bukan lagi Tuhan pribadi yang sama Tuhan, sebab darah-Mu Tuhan telah tercurah Tuhan untuk kami Tuhan. Sebab darah-Mu Tuhan telah tercurah Tuhan. Haleluya Jesus. Tuhan terus hadir Tuhan, terus tinggal Tuhan, terus tinggal Tuhan. Haleluya Jesus. Boleh gak sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saat ini cuman pribadi kita sama Tuhan, kita ngomong Tuhan thank you Tuhan. Hari saat ini dimanapun kita berada, hari saat ini pejamkan mata kalian, mari saat ini kita tutup mata kita. Tinggalkan aktivitas kalian, mari saat ini kita sama-sama kita puji Tuhan, kita bilang Tuhan thank you Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tuhan thank you Tuhan, Tuhan thank you Tuhan. Oh God, thank you Jesus, thank you Lord. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan Tuhan sedikit Tuhan firman Kau Tuhan. Tentang betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar firman itu Tuhan menjadi rema Tuhan. Biar firman itu Tuhan terus hidup Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Menjadi pelita Tuhan bagi kaki kami. Sekali lagi Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Hajar kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin, 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 amin. Puji Tuhan saudara sekalian, hari ini kita pertama kali di sejarah merayakan Paskah di rumah. Dan untuk kita, saya percaya Pak Pendeta Muratua dan saya juga, kita kangen dengan jemaat dimanapun kalian berada. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, bahwa Tuhan Yesus kita itu bukan hanya di gedung, di gereja, tapi di rumah pun Tuhan akan hadir. Hari ini marilah kita sama-sama nikmati firman Tuhan dan baca firman Tuhan yang terdapat di Lukas 24. Ya, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, bahwa Yesus bangkit. Ya, nah inilah cerita yang luar biasa. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa
rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapatkan batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggung-manggung, karena hari itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Dan ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Kami telah membaca firman Engkau, urapi hamba Engkau yang menyampaikannya, supaya kami semuanya yang di rumah, dimanapun kami berada, bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Hari ini kita baca ayat ini. Yaitu saya senang sekali dengan kedua orang malaikat itu bertanya kepada ibu-ibu ini. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa mereka cari Yesus? Yesus sudah tidak ada di kuburan. Kuburan itu kosong, empty tomb. Dan saudara sekalian, Yesus telah mati di kayu salib. Sebenarnya kematian Yesus di kayu salib itu menggambarkan malapetaka bagi dosa. Tetapi adalah harapan bagi orang-orang berdosa. Saya ulangin, bahwa salib menggambarkan malapetaka bagi dosa. Dan harapan bagi orang-orang berdosa. Salib tanpa salib itu, kita anak-anak Tuhan itu sia-sia. Kita ikut Dia. Nah karena itu kita senang sekali bahwa Yesus mati di kayu salib. Dan bukan salib itu saja. Dan pada suatu hari saya mau cerita. Ada satu orang Joniism yang terkenal. Dia kunjungin gedung Billy Graham. Ya, di North Carolina, kota Charlotte. Dan di sana Jonas itu tanya. Saya lihat banyak sekali pajangan salib ya. Tetapi kok nggak ada Yesusnya gitu. Dan orang pembawa penjaga di tempat itu, seorang penginjil, dia bilang, "Iya, Yesus sudah tidak ada di sana, Dia telah bangkit dan hidup sampai sekarang." Dan jurnalisme itu seorang yang belum kenal Tuhan ataupun so-called Kristen KTP, dia bilang, "Ya benar juga ya." Nah, hari ini Yesus tidak ada di salib. Jadi kalau memang salib ada Yesus di sana, berarti Yesus terbatas. Salib tidak bisa menghalangi Yesus. Dan salib, Yesus disalib dan dia mati di salib. Dan iblis merasakan, sudah menang. Tetapi dia salah dan keliru. Bahwa Yesus tidak mati. Indahnya, hari ketiga, Yesus sesudah turun dari salib dikuburkan. Dan dikiranya salib sudah selesai, kubur, pasti di kuburan. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bahwa kuburan pun tidak bisa menutupi, menghalangi keselamatan yang Yesus berikan buat kita. Bahwa kuburan tidak bisa menutupi Yesus. Beberapa hari yang lalu saya mempunyai kesempatan untuk melihat kuburan ya, dan saya kaget sekali karena lihat kuburan yang begitu banyak di sana itu. Banyak orang dikubur pada hari itu juga. Dan sesudah dikubur, orang Kristen memasukkan salib di sana. Apa artinya? Bahwa dia ini adalah anak Tuhan. Saudara sekalian, saya mau katakan, manusia, semuanya boleh dibilang, paling takut adalah pergi ke kuburan. Manusia paling takut untuk melihat peti. Manusia paling takut untuk mengatakan kematian. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa jikalau kita ini mati di dalam Kristus, kita akan dibangkitkan oleh Dia. Kebangkitan memperkuatkan iman di dalam Yesus. Di mana kita kalau percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Yesus telah mati di antara orang mati.
Nah, telah bangkit di antara orang mati. Dan Alkitab, malaikat ini mengatakan, kenapa kamu mencari dia? Mencari dia yang telah bangkit di antara orang mati. Di dalam sejarah ribuan tahun, tidak ada satu orang pun yang bisa memiliki kuburan yang kosong. Semua orang yang sudah meninggal akan dikubur. Sesudah dikubur, tulangnya itu akan di sana selama-lamanya. Tetapi tidak ada satu orang punya kuburan itu kosong selain Yesus. Hari ini kita jadi anak Tuhan. Kita senang sekali bahwa Tuhan yang kita sembah, dia adalah Allah 100%. Dan dia menjadi manusia 100%. Dia melewati kesusahan, dia melewati siksaan dan segalanya. Dan akhirnya dia tidak beda dengan setiap manusia dalam proses, yaitu menuju kematian. Untuk manusia, kematian itu adalah the end of the story. The end of somebody's life. Yaitu akhirnya hidup seseorang. Tetapi kematian Yesus bukan akhir. Kematian Yesus itu adalah memberikan kita kehidupan. Jikalau Tuhan yang kita sembah, dia masih di kuburan, kita akan tanya, bagaimana dia membangkitkan kita? Bagaimana dia bisa menghidupkan kita kalau dia masih ada di kuburan? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan. Akulah ini air. Jikalau kamu sudah minum air ini, kamu tidak akan haus. Nah, Yesus, dia adalah Tuhan. Dan kita makan roti dia itu, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Pujilah nama Tuhan. Hari ini, sejak dari dulu, mereka sudah juga mengatakan, oi, kita kasih uang. Kalau memang mereka tanya, di mana mayatnya Yesus? Kamu katakan bahwa muridnya malam-malam itu curi dia punya mayat. Ya, jangan bilang dia sudah bangkit, karena dia nggak bangkit, dia dicuri. Saudara sekalian, orang semuanya melakukan itu, tapi nggak bisa menutupi bahwa itu adalah bohong. Tidak ada buktinya. Mereka tidak bisa mengatakan, oh kita kasih uang, bilangin murid-muridnya Yesus yang mengambil mayatnya. Enggak, mayatnya itu tidak ada di sana. Mayatnya bukan dipindah ke kuburan yang lain. Tidak ada yang kuburan yang bisa menyetopin Yesus kita. Karena Yesus kita adalah Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. Akulah, I'm the way, the truth, and the life. Saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang yang bisa hidup selain Yesus. Hidup selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Dan inilah yang paling indah di dalam kehidupan kita. Anak Tuhan yang mempunyai apa? Yang mempunyai iman terhadap dia. Marilah saudara sekalian, jangan kita takut. Ya, Alkitab mengatakan, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita lihat tempat ia baling. Ya, ini Matius 28 ayat 6. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Aku senang sekali. Dia telah bangkit di antara orang mati. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mati dan bangkit kembali dan tidak bisa dihapuskan di sejarah ataupun bagaimanapun ya, pembohongan segalanya tidak bisa. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat kita yang hidup sampai selama-lamanya. Satu orang yang terkenal yaitu namanya Larry King. Dia adalah penyiar yang luar biasa terkenal di Amerika. Dan dia diinterview. Seandainya katanya cita-cita kamu, siapa sih yang kamu mau interview? Dia mengatakan Yesus. Karena dia itu adalah yang luar biasa. Saya mau tahu bagaimana Yesus lahir dari seorang gadis perawan. Dan saya mau katakan bahwa Yesus melahirkan melewati Maria itu bukan hanya dongeng ataupun ilustrasi atau segalanya. Tapi itu adalah fakta dan kenyataan. Dia meminjam Maria, melahirkan dan menjadi manusia. Dan inilah yang paling indah. Kita jadi anak Tuhan, jangan kita khawatir. Yesus mati dan dia telah bangkit kembali. Tidak ada kuburan yang bisa menahan dia. Dan saudara sekalian, semuanya Tuhan Yesus lakukan hanya satu,
yaitu dia mengasihi saudara dan Anda. Dia mau mengatakan, hai anakku, kalau kamu ikut pada saya, kamu jangan khawatir, kamu akan hidup kembali. Ya, hari ini kita jadi anak Tuhan, ya, kita jangan khawatir. Segala masalah, problem yang kita hadapi sekarang di corona ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menang. Ya, Tuhan Yesus memberikan kita damai sejahtera. Jangan kita over khawatir. Jangan kita over. Sampai nggak bisa makan. Kemanapun kita semuanya harus mau stay at home. Ya harus. Tapi jangan kita semuanya sampai ketakutan nggak bisa tidur. Jangan. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara kita. Hari ini dunia sains. Ya, aku baca satu artikel. Kedokteran semuanya dunia ini kaget. Hanya satu virus kecil merubah dunia ini. Hanya satu virus ini membunuh ribuan, puluhan ribu manusia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus kita itu ada Tuhan yang baik. Mulailah sekarang kita lihat Italia, Spanyol. Mereka mulai berdoa, sujud di pinggir jalan. Sebelum ada virus ini, mereka pesta pernikahan homo. Mereka pesta lesbian. Mereka melakukan apa yang mereka mau lakukan. Tetapi sesudah kejadian ini, apa yang terjadi? Manusia itu sangat takut. Sadarlah manusia bahwa mereka itu adalah kita ini semuanya orang-orang berdosa. Kita mau bersujud di bawah kaki Tuhan, minta Tuhan ampunin dosa kita. Tidak ada jalan lain selain kita melewati dan terima Dia, yaitu juru selamat kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Haleluya. Ya, kita mau sama-sama baca 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakannya dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Hari ini Tuhan Yesus, Dia mau menunjukkan kasih Dia terhadap kita. Ini adalah ayat yang luar biasa, bahwa Tuhan telah mati buat kita dan Dia bangkit kembali, mengatakan, hai anakku, datanglah kepada aku. Jikalau kita datang kepada Tuhan, kita ada satu apa? Pengharapan. Kalau kita datang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita tahu kita ada hidup yang kekal. Kita tahu kita biarpun sudah mati, kita akan dibangkitkan oleh Yesus karena Dia telah menang atas kematian. Tidak ada satu orang mengatakan dia menang atas kematian selain Yesus. Ya, ingat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan-Mu ya Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan kita, yaitu Tuhan. Hari ini marilah kita mencari Tuhan. Ya, di dalam segalanya, ya, Paskah ini kita nggak bisa merayakan di gereja, kita nggak bisa makan bersama-sama, nggak bisa salaman. Sebagai pendeta kita kangen, tapi ingat Tuhan Yesus baik. Biarlah maknanya hari ini adalah kita tahu Tuhan telah bangkit. Dia telah bangkit. Salib tidak bisa menghalangi Dia. Kuburan tidak bisa mengubur Dia. Satu hal, karena kesetiaan Dia, kasih sayang Dia, dan kasih Dia yang tidak habis-habisnya buat kita, supaya kita semuanya bisa datang kepada Dia dan terima Dia menjadi juru selamat, sahabat kita, Bapa yang kekal, dan juga a counselor. Ya, may God bless you, dan ingat, Yesus sayang sama kita. Jangan kita takut. Harus kita jaga diri, sehat di rumah, makan yang baik, olahraga, ya, mempunyai banyak waktu dengan anak-anak dan istri. Dan jangan libut di rumah. Kalau sudah bosan, dengarlah rohani dan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus pasti akan membantu kita melewati kesusahan ini. Karena tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan Yesus. God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Mata kita tertuju pada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan semangat, pengharapan, dan kekuatan untuk anak-anak Engkau yang ada di rumah. Yang dimanapun mereka berada. Memang kelihatannya kita di lockdown di rumah. Tapi kita tidak pernah di lockdown
untuk datang di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, bahwa gedung gereja tidak bisa menghalangi kita dekat dengan Engkau. Dimanapun kami berada, jikalau kami rendah hati, seperti firman Engkau mengatakan, jikalau yang pilihanku rendah hati dan berdoa dan terima dia, bahwa dia pasti akan memberkati, menjaga kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Marilah kita ingat, Tuhan tidak jauh dari kita. Dia tunggu kita setiap hari, dia rindu kita semuanya bisa berdoa datang kepada dia. Ya, mari kita semuanya puji Tuhan dan menyerahkan hidup kita, kekhawatiran kita, keuangan kita, pekerjaan kita, usaha kita, ya, kita semuanya serahkan kepada Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus sanggup. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario. I must return to the city. Tell me. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, all the way of suffering. Why we Like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose If to thou have walk borne that him road hence, out of tell me where thou his hast laid him, love for you. and I will take him away. Down the via dolorosa, Mary, all the way. Rabboni, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God,